Kamu pengen dapat duit dari Mister Beast tapi kamu nggak pernah dipanggil sama Mister Beast untuk syuting bareng dia? Tenang aja, gue ada solusi. Coba deh kamu tuntut Mister Beast. Konten kreator di YouTube terbesar saat ini, Mister Beast, akhirnya kesenggol sesuatu yang sangat-sangat tidak terduga, yaitu lawsuit. Mister Beast dituntut ganti rugi sebesar 100 juta dolar. Kalau dirupiahin tuh kira-kira 1 triliunan lebih. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Mister Beast dituntut sama perusahaan partnernya, VDC, yang bekerja sama Mister Beast di dalam proyek Mister Beast Burger atau Beast Burger. Nah, mungkin kalian lupa kalau Mister Beast itu nggak cuma punya satu brand makanan yang kita tahu kan dan sering banget keluar di videonya akhir-akhir ini, itu adalah Feastable, yaitu coklatnya Mister Beast. Tapi Mister Beast sebenarnya juga punya Beast Burger, yaitu restoran burger yang bener-bener brandingnya itu tentang Mister Beast dan teman-temannya. Ini burgernya tuh gede banget, baru buka di tahun 2020 tapi udah punya 1.700 cabang. Iya, gua nggak typo, 1.700 cabang di Amerika dan sekitarnya. Makanya Mister Beast Burger ini sempat bikin ketar-ketir beberapa franchise makanan fast food lainnya yang menyediakan burger. Saking gedenya, Mister Beast tuh pernah bikin grand opening burger restorannya di sebuah mall, dan itu mall langsung penuh banget, padet banget, security semuanya kewalahan ngurusin. Pokoknya wah, burger gak berhenti dimasak, karyawannya capek, pelayannya capek, kokinya capek, semua orang bahkan sampai Mister Beast sendiri itu kecapean ngurusin grand opening burger dia yang didatengin sama banyak banget orang. Tapi kalau kalian sadar, di 2023 Mister Beast tuh kayak mulai nggak ngomongin lagi tentang burgernya. Dia sangat-sangat lebih fokus ke coklatnya. Nah, gue pikir tuh ya karena ada produk baru aja, jadi dia fokusin sama produk barunya, yang dimana program lamanya ini udah sustain mungkin ya, udah aman lah, nggak perlu dipromoin mati-matian lagi. Tapi ternyata itu adalah positive thinking gue yang salah. Ternyata ada masalah besar di belakang Mister Beast Burger. Ternyata Mister Beast Burger ini makin kesini makin dikomplain banyak orang. Komplainannya macam-macam, dari yang nggak enak sampai yang bener-bener nggak masuk akal. Ini ada orang mesen burger tapi cuma dikasih roti sama keju, nggak diapa-apain. Kok bisa? Ya bisa jadi itu cuma sial lah, kekeliruan satu kali gitu, nggak bakal diulangi lagi. Namun ternyata ada lagi yang komplain ini dagingnya nggak mateng, masih merah kayak begitu. Ada lagi yang komplain itu dagingnya sampai hitam, itu daging apa areng. Terus ada lagi yang komplain mesen burger yang dikirimin kentangnya pun gosong abis. Dan komplain-komplain lainnya yang bisa kalian cari sendiri di Yelp. Jadi Yelp itu kayak website review makanan lah di Amerika. Dan ya, Mister Beast Burger sekarang sudah di tahap dapat rating bintang 2 aja. Ini 2/5, jadi ya udah di tahap yang mengkhawatirkan kalau udah 2 sih. Nah, sebelum berjalan lebih jauh, gue akan jelasin konteksnya agar lebih paham lagi kalian. Kalau Mister Beast Burger itu tuh nggak kayak restoran-restoran fast food lainnya. Dia itu hybrid, ada yang beneran restoran, ada yang cuman kitchen ghost. Kitchen ghost itu apa? Gue akan jelasin pakai sejarah dulu nih. Jadi kan kalau kalian tahu di tahun 2020-an tuh kita masih era-era pandemi, dimana orang-orang susah lah untuk keluar, cari makan di luar, nongkrong, dan lain-lainnya lah gara-gara pandemi. Sehingga banyak tempat usaha itu mengalami kesulitan bahkan sampai tutup, terutama di bidang restoran, kafe, yang ada dapurnya yang masak-masak. Pada saat itu muncullah ide bagaimana kalau dapur-dapur ini diubah menjadi ghost kitchen. Jadi ya semacam dapur ya, tetap jadi dapur gitu, tapi mereka nggak ada restorannya, mereka cuman masakin dan nanti masakannya itu dikirim melalui Uber Eats atau gue lupa aplikasi di Amerika sana. Pokoknya lu bayangin kayak ojol tapi yang ngirimin makanan di Amerika. Nah, urusan tersebut diurus sama VDC, Virtual Dining Concept, perusahaan yang membangkitkan lagi dapur-dapur tersebut yang tutup untuk memasak masakan yang bisa dipesan online. Jadi nggak ada restorannya, cuma dapurnya aja, dan dikirim ke rumah para warga negara Amerika yang mesen makan yang nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah gara-gara pandemi. Nah, VDC ini juga punya konsep gitu, kalau dia itu akan bikinin sesuatu tapi pakai brandingnya itu adalah para tokoh-tokoh terkenal. Mister Beast ini bukan satu-satunya, ada juga beberapa artis lain kayak Mariah Carey yang akhirnya dibuatin Mariah Cookies. Nah, disclaimer dulu nih, gue nggak pernah ngurus F&B, gue cuman belajar, gue cuman denger-denger, gue cuman mendapatkan pengalaman dari teman-teman, rekan-rekan, kerabat yang pernah F&B. Dugaan gue problemnya ini ada di QC, Quality Control. Quality Control itu apa? Ya, sebuah upaya untuk ngebuat produk-produk yang kalian buat itu tetap pada kualitas yang udah ditetapkan gitu, standarnya segini. Nah, sepertinya QC-nya ini mulai longgar gara-gara mungkin terlalu banyak cabang
ngambang, atau mungkin kurang pinter milih partner yang bisa bikin atau masak di ghost kitchen-nya, dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga akhir-akhir ini banyak banget review buruknya, dan MrBeast pun ternyata tahu akan hal ini. Dan gua nggak tahu apakah udah diobrolin sama FDC, sama ghost kitchen-nya, atau udah dicekin sama timnya MrBeast atau bagaimana. Dia jelaskan MrBeast Burger ini awalnya untuk ngebantu banyak orang yang restorannya tutup, yang dapurnya nggak nyala lagi, nggak ada pesanan lagi, menjadi bisa bangkit lagi dan bisa menguntungkan dari dapur yang udah mereka punya. Tapi sepertinya ada problem dan QC-nya jelek, sehingga ya MrBeast kayaknya mau cabut dari MrBeast Burger. Nah, MrBeast nih intinya pengen udahin kontraknya aja, dan ya udahlah gitu, kayaknya ini udah nggak cocok lagi. Tapi ternyata apa yang diomongin MrBeast di Twitter, di sosial medianya, itu berbalik menjadi bumerang buat MrBeast. Gua nggak tahu apakah ini UU ITE-nya versi Amerika atau memang ini bisa terjadi seperti ini di hukum Amerika. Mungkin teman-teman yang jago hukum bisa komen di bawah, bantu gua paham. Tapi intinya VDC menilai MrBeast ini tidak menjalankan kontrak dan bahkan menjelek-jelekkan kerjasama yang sedang berlangsung. Sehingga nggak cuma MrBeast yang pengen menyelesaikan ini melalui jalur hukum untuk menyelesaikan kontrak, tapi VDC pun juga melakukan lawsuit atau tuntutan ke MrBeast melalui jalur hukum bahwa lu telah menyalahi sesuatu lah dalam kontrak atau gimana, gua nggak ngerti hukumnya, yang intinya minta ganti rugi sebesar 100 million US dollar. Tapi kayaknya duit segitu kecil nggak sih buat MrBeast? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel mengklik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support gue lebih lanjut, kalian bisa ke bit.ly/tokocs di browser kalian dan membeli merch kita. Karena toko-toko Indonesia belum bisa di link di YouTube di bawah. Kalau kalian itu konten kreator lo udah bisa tuh kan, tinggal klik bajunya. Ini toko-toko lokal belum bisa nih, e-commerce Indonesia nih nyambung sama YouTube. Kalau bisa mah langsung tinggal gue bilang, lu lihat ke bawah tuh banyak baju gue, banyak merch gue, lu beli. Dan kalau lu beli, lu udah mensupport langsung gue, dan gue mengucapkan terima kasih. Gue tunggu komentar-komentar kalian, dan itulah dia seputar internet mengenai MrBeast. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. MrBeast.